Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Injil Matius membahas tentang Kristus adalah Raja Penyelamat untuk membawa umat tebusannya ke dalam kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Oleh sebabnya, Injil Matius bisa disebut juga sebagai Injil Kerajaan. Saya mengatakan kerajaan Allah dan kerajaan sorga, nanti kita bisa lihat perbedaannya sebab banyak orang yang telah keliru menganggap ini sama. Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3 ayat 2 berkata, "Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat." Selanjutnya di dalam Matius pasal 4 ayat 17, Tuhan Yesus sendiri memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kerajaan sorga belum ada. Di dalam Matius pasal 12 ayat 28, Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jadi kerajaan Allah sudah ada karena kerajaan Allah ini sudah ada di dalam kekekalan. Saudara-saudari, kerajaan Allah identik dengan raja dan Tuhan Yesus adalah raja itu. Jadi Tuhan Yesuslah kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini. Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan raja di dalam Injil Matius. Nah, sekarang bagaimana dengan kerajaan sorga? Fakta bahwa di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 menggunakan istilah gereja dan kerajaan sorga secara bergantian, ini membuktikan bahwa kerajaan sorga itu datang ketika gereja didirikan. Jadi saya ulangi, Tuhan Yesus adalah sang kerajaan Allah itu dan ia sudah ada. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Lukas pasal 17 ayat 21. Tuhan Yesus sang raja di dalam kerajaan Allah ini bermaksud untuk membawa manusia ke dalam kerajaan sorga yang akan didirikannya. Dan kita tahu bahwa gereja didirikan setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Di sini kita melihat bahwa gereja adalah realitas kerajaan sorga itu. Dan realitas kerajaan sorga ini akan termanifestasi di dalam kerajaan 1000 tahun nanti yang disebut manifestasi kerajaan sorga bagi para pemenang. Jadi hari ini gereja adalah realitas kerajaan sorga. Ini adalah dasar pemahaman kita untuk membahas perumpamaan-perumpamaan di dalam Matius pasal 13 yang akan menjadi misteri jika kita tidak mengerti apa yang dimaksud kerajaan di dalam Injil Matius ini. Di dalam Matius pasal 13 terdapat 7 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi yang menjadi pohon, dan ragi, dan kemudian perumpamaan tentang harta terpendam, mutiara yang berharga, serta perumpamaan tentang pukat. Dari ketujuh perumpamaan ini, di dalam pewahyuan yang diberikannya terbagi di dalam 2 kategori besar, yaitu 4 yang pertama yaitu penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi, dan ragi. Jika kita memperhatikan keempat perumpamaan ini berhubungan dengan ladang atau tanah untuk menghasilkan makanan. Ini sesungguhnya berbicara mengenai gereja. Sedangkan 3 yang berikutnya terbagi 2 bagian lagi, yaitu yang pertama harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini berbicara mengenai barang berharga, serta satu yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat yang berbicara mengenai Injil kekal bagi dunia orang tidak percaya. Perumpamaan yang terakhir ini kita tidak bahas saat ini. Kemudian kita lanjut. Karena keempat perumpamaan yang pertama berhubungan dengan gereja yang sudah kita katakan tadi, maka kita melihat bahwa sebenarnya 4 perumpamaan ini, yaitu penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi yang menjadi pohon, dan ragi, adalah merupakan gambaran atau nubuatan Tuhan mengenai apa yang akan terjadi pada gereja yang adalah realitas kerajaan surga itu sejak ia didirikan mulai hari Pentakosta sampai kepada keadaan kekristenan hari ini hingga Tuhan datang kembali. Ini adalah pewahyuan utamanya.
perumpamaan keadaan kerajaan sorga, yaitu gereja itu sendiri, sebenarnya dimulai pada perumpamaan yang kedua, yaitu lalang di antara gandum. Mengapa? Karena di dalam perumpamaan pertama tentang penabur, tidak ada kata-kata kerajaan sorga seperti atau kerajaan sorga itu seumpama. Kata-kata ini baru ada di dalam perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan ilalang di antara gandum. Di dalam perumpamaan yang pertama, Tuhan hanya keluar untuk menabur benih bagi kerajaan. Pada saat itu, benih itu belum bertumbuh menjadi tuaian untuk pembentukan kerajaan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam pemberitaannya pada saat itu. Mengapa? Karena kerajaan belum datang, hanya sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Sebab Tuhan yang berkata-kata ini saat itu baru sedang menabur benih itu melalui perkataan-perkataan atau firman nubuatnya. Sedangkan realisasinya yaitu nanti, yaitu dimulai di hari Pentakosta, di mana kerajaan sorga itu direalisasikan, yaitu gereja. Kemudian nanti penabur ini juga yang akan menuai hasil benih yang ditaburkannya. Memang, saudara-saudari, untuk mengetahui misteri kerajaan ini di dalam Injil Matius, kita harus belajar menginterpretasikan perumpamaan. Karena jika kita tidak mengetahui situasi dan kondisi serta bagaimana cara Alkitab beralegori, maka kita tidak akan dapat menginterpretasikan perumpamaan ini. Keempat, perumpamaan yang pertama mewahyukan situasi umum kekristenan. Gandum menunjukkan kaum imani yang sejati, sedangkan lalang atau ilalang melambangkan kaum imani palsu. Sedangkan pohon yang besar itu mewakili dunia kekristenan dengan organisasinya yang amat besar, dan ragi yang ditambahkan ke dalam tepung oleh perempuan menandakan doktrin-doktrin yang jahat dan praktek-praktek kafir di dalam situasi dan perkembangan gereja sebelum Tuhan datang untuk menuai. Di dalam tiap-tiap perumpamaan dari keempat perumpamaan yang pertama, terdapat sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Melalui hal ini, kita nampak bahwa keempat perumpamaan pertama tersebut mencakup masalah makanan. Apa maksudnya? Maksud Allah ialah agar hasil dari penaburan ilahinya di perumpamaan yang pertama, agar ia memiliki orang-orang di atas bumi ini untuk menjadi unsur makanan sebagai suplai dan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok di dalam kerajaannya. Sebagaimana penabur yang adalah Kristus ini juga telah menjadi suplai dan keperluan pokok kepada gereja yang adalah realitas kerajaan sorga itu. Ini artinya Tuhan Yesus Kristus ini haruslah menjadi kepuasan dan kenikmatan pokok dari orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya, yakni gereja ini, harus menjadi suplai makanan yang baik untuk memuaskan manusia. Dan jika manusia kenyang, puas, dan bertumbuh, maka Allah pun mendapatkan kepuasan. Namun, apa yang terjadi? Kita lihat, musuh pun datang untuk menaburkan benih lalang atau ilalang di antara benih gandum untuk menghalangi pertumbuhan gandum tersebut, agar jangan sampai gandum ini yang adalah orang-orang Kristen sejati menjadi suplai makanan agar gereja bertumbuh untuk membangun hasrat hati Allah, yaitu tubuh Kristus. Ilalang itu datang menyusup, mengambil bagian untuk sebisanya merusak gandum ini. Dan meskipun demikian, beberapa gandum bisa juga bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian selanjutnya, meskipun Satan, musuh Allah, menaburkan benih lalang di antara benih gandum untuk menghalangi pertumbuhannya, Allah tidak dapat dikalahkan. Beberapa gandum bertumbuh untuk menghasilkan biji, dan biji gandum ini ditumbuk menjadi tepung yang halus untuk dijadikan roti di dalam perumpamaan yang keempat. Ketika hal ini terjadi, maka Satan pun mengubah fungsi biji sesawi yang adalah sayur
untuk dimakan, dia memodifikasi dan merekayasa agar menjadi pohon yang besar, yang memang kelihatannya secara luaran kokoh dan gagah, ramai, karena bisa menjadi tempat berteduh. Tetapi rekayasa ini adalah sebenarnya untuk menutupi dan mengalihkan perhatian dari fungsinya yang utama, yaitu sebagai makanan. Biji sayur tetapi menjadi pohon besar ini adalah abnormal. Ketika telah menjadi pohon, maka hilanglah fungsi utama dari biji sesawi yang sejatinya adalah sayur yang melambangkan suplai hayat. Pohon besar sudah tidak bisa lagi memproduksi makanan. Sekali lagi, biji sesawi menjadi pohon itu adalah abnormal dan penyimpangan. Apakah Anda menganggap ini hal yang baik? Ini salah satu bukti bahwa si jahat telah berhasil menipu Anda agar kita semua tetap terus bermegah di dalam hal-hal yang spektakuler, yang adikodrati, yang besar-besar. Dan jika Anda masih menganggap ini positif, berarti bahwa jika organisasi keagamaan Anda kecil, orangnya tidak seberapa, maka itu berarti bukan realitas kerajaan surga yang dimaksud. Apakah demikian? Tentu tidak, saudaraku. Di dalam berbagai organisasi kekristenan kita melihat bangunan-bangunan yang besar, kantor yang besar, dan hierarki yang sangat kompleks. Kita melihat ranting-ranting dari pohon besar, namun sama sekali tidak terdapat tepung yang halus maupun biji sesawi untuk dimakan, untuk disuplaikan kepada anggota tubuh. Jadi apakah dengan demikian ini barulah kemudian yang dimaksud realitas kerajaan surga itu? Dan bagaimana jika Anda dan kelompok Anda kecil? Saudaraku, Tuhan di dalam hal ini sedang memberi peringatan kepada kita akan hal-hal yang mengubah fungsi gereja. Memang gereja harus memberitakan Injil karena Yesus telah mati bagi semua orang jika mereka menerimanya. Mereka yang menerimanya, mereka akan menjadi gereja, menjadi bagian, menjadi salah satu anggota tubuh Kristus yang universal, yang memenuhi bumi menjadi ekspresi Allah. Apakah itu besar? Sudah tentu. Tetapi bukan gereja yang telah berubah fungsi. Menurut perumpamaan yang keempat, selanjutnya Satan mengambil langkah berikutnya dengan menambahkan ragi pada tepung yang halus tersebut. Di sini kita melihat kelicikan Satan. Pertama-tama ia menabur benih ilalang di antara benih gandum untuk menghalangi pertumbuhan. Kedua, ia menyebabkan biji sesawi bertumbuh secara abnormal untuk menghilangkan fungsinya. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa beberapa gandum yang telah dihasilkan untuk dijadikan tepung halus dan dibuat roti demi kepuasan Allah dan manusia, Satan menambahkan ragi ke dalam makanan tersebut. Agar apa? Agar bentuk aslinya tidak kelihatan lagi. Lihatlah betapa berbahayanya jika kita salah paham mengenai perumpamaan ini. 4 perumpamaan ini di dalam konteksnya sedang berbicara tentang realitas kerajaan sorga, yaitu gereja dan pengganggunya, gereja dan pengacaunya, yaitu gereja di dalam penampilan luarannya, yaitu penampilan luar kerajaan sorga. Di dalam hal negatifnya, gereja di dalam penampilannya sebagai lalang biji sesawi yang menjadi pohon dan juga ragi, kita dapat melihatnya dari hal-hal seperti gereja telah mengambil jalan alamiah yang akhirnya jatuh di dalam tradisi dan kebudayaan yang dengan demikian bisa membunuh fungsi organik anggota tubuh Kristus yang hidup dengan munculnya raksasa-raksasa rohani yang berbicara sendiri menjadi one man show dan akhirnya menjadi semacam pagelaran atau show seperti orang dunia. Dengan demikian, kita lihat terciptanya suatu sistem hierarki dengan sidang yang besar dan munculnya rohaniwan besar untuk menarik banyak orang, dan akhirnya gereja kehilangan penghidupan
yang sebenarnya dan yang tepat, dan menjadi tidak normal, tidak mempedulikan lagi pembangunan tubuh Kristus. Bukankah kita sudah banyak tertipu dengan organisasi besar, hamba Tuhan besar, janji-janji besar, event-event besar, di mana kita lihat sebenarnya ada hawa nafsu dan alamiah bercokol di sana. Tetapi kita menganggap semua itu biasa ketika foto seseorang terpajang di mana-mana sebagai seorang pembicara besar dengan gelar seabrek untuk menarik perhatian umat. Coba lihat di dalam event-event besar, foto siapa yang paling besar yang ditonjolkan di sana. Tetapi kita berkata, kita membela bahwa itu kan agar kita tahu siapa dia, qualified atau tidak. Ya, benar. Di dalam hal-hal tertentu memang mengharuskan demikian. Tetapi kalau kita mau jujur, di balik semua hal-hal yang besar tersebut, ada bisnis di dalam gereja Tuhan sedang berlangsung. Yang bersembunyi di balik hal-hal yang lumrah. Yang bersembunyi di balik hal-hal yang kelihatannya biasa. Karena memang sudah biasa. Begitu leluasanya hal-hal itu terjadi. Dan inilah nubuatan Tuhan Yesus sendiri. Jadi memang harus terjadi dan biasa. Karena memang sudah diperkatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi akan menjadi luar biasa jika kita menyadari hal ini. Akan menjadi luar biasa jika kita mengerti pewahyuan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Dan dengan demikian, kita harus keluar dari apa yang tidak normal tersebut dan menempuh jalan yang ditetapkan Allah, yaitu hidup gereja yang normal, dan kita akan menjadi harta di dalam ladang, seperti di dalam perumpamaan yang kelima. Keempat, perumpamaan yang pertama semuanya berkenaan dengan ladang. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, Paulus berkata, "Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Dan di dalam pasal ini juga, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 3, kita nampak bahwa ladang akhirnya memproduksi emas, perak, dan batu-batu berharga. Oh, alangkah misteriusnya perkara ini. Produksi ladang Allah menjadi emas, perak, dan batu-batu berharga, yaitu materi-materi untuk bangunan Allah. Ladang Allah memproduksi benda-benda hayat, dan benda-benda hayat ini menjadi materi logam mulia dan batu-batu berharga untuk bangunan Allah. Apakah ini maksudnya? Transformasi, pengubahan. Dalam keempat perumpamaan yang pertama, Tuhan mewahyukan hayat yang mempertumbuhkan Kristus ke dalam kerajaan. Dalam kedua perumpamaan berikutnya, ia mewahyukan masalah transformasi bagi pembangunan. Ini membawa kita kembali kepada pemikiran dasar Alkitab, yaitu hayat adalah untuk pembangunan. Tidak ada hayat, maka tidak ada pembangunan. Tidak ada hayat, tidak ada gereja. Tidak ada hayat, tidak akan terbangun tubuh Kristus. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Matius pasal 13 mewahyukan masalah hayat dan pembangunan. Hayat ialah Kristus itu sendiri sebagai benih yang ditaburkan ke dalam manusia kita. Dan hayat ini bertumbuh di dalam kita. Dan kita bertumbuh di dalam Kristus ke dalam kerajaan. Bertumbuhnya hayat ini akhirnya memproduksi batu-batu berharga dan mutiara. Tahukah Anda bagaimana mutiara itu terjadi? Sebutir benda padat berupa mungkin seperti pasir tiba-tiba masuk ke dalam cangkang kerang atau tiram. Dan tiram ini pun merasa sakit dan dia bereaksi. Dari rasa sakit ini, reaksinya mengakibatkan tiram ini mengeluarkan nahre, yaitu zat dari kalsium karbonat, yaitu zat yang unik untuk melindungi tubuh tiram. Dan akhirnya zat ini kemudian membungkus butiran padat itu yang masuk ke dalam dirinya, yang menyakiti dia.
Semakin kerang ini merasa sakit, maka ia semakin mengeluarkan zat nakre ini untuk membungkus pasir itu, lapis demi lapis. Dan nakre inilah yang kemudian membentuk pasir yang melukainya, akhirnya menjadi mutiara yang berharga. Saudara-saudari, kita adalah butir-butir pasir tak berhayat tadinya, yang melukai Kristus sebagai tiram yang hidup dalam air maut. Manusia menyakiti dia, bahkan manusia menyalibkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Di atas salib, dia malah mengeluarkan darah untuk menebus kita. Dan air mengucur dari salib untuk memberikan kita hayat ilahinya yang berharga, sehingga kita yang menerima dia bisa menjadi mutiara-mutiara. Ini lebih unggul daripada benih yang ditaburkan di ladang untuk memproduksi gandum. Itu sesuatu yang menjadi mustika melalui pengeluaran hayat Kristus. Tetapi sebelum menjadi mutiara, di sini dikatakan kita harus mengalami transformasi terlebih dahulu oleh hayat yang menjadi logam mulia dan batu-batu berharga. Saudara-saudari, dua perumpamaan bagian kedua ini, yaitu harta di ladang dan mutiara ini, berbicara mengenai para pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang tidak terjebak di dalam penampilan luar kerajaan, tetapi mereka menjadi realitas dari kerajaan surga itu. Seiring dengan pertumbuhan hayat mereka yang normal, maka mereka ditransformasi, mereka diubahkan, sehingga mereka menjadi material pembangunan tubuh Kristus yang mulia. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati, bagikan ini kepada orang yang Anda kasihi. Dan jangan lupa klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan kebenaran selanjutnya di channel ini. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.